dalam 2 bulan, sempat menyentuh level 6.917 atau terdepresiasi 24,7%. Masalah utama sekarang stabilitas fiskal dan kepercayaan pasar. Nah, setiap kenaikan harga minyak 1 US dollar per barrel bisa menambah defisit sekitar 6 sampai 7 triliun per tahun. Kalau memang anggarannya nggak kuat sekali, nggak ada jalan lain ya kita share dengan masyarakat sebagai artinya ada kenaikan BBM. Saat BBM dinaikkan, biasanya akan diikuti oleh kenaikan harga kebutuhan pokok yang lain. Dan itu terjadi domino efek. Sebenarnya ada opsi lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah agar tidak menambah defisit APBN atau menaikkan harga BBM. Defisit APBN yang besar disertai dengan ketidakpastian kebijakan, membuat rating kredit bisa diturunkan, terjadi capital outflow yang besar, IHSG turun lebih dari 35% di kisaran level 5.800 sampai 6.200 dan nilai tukar rupiah mencapai di atas 20.000 per US dollar. Kalau kondisi ini terjadi, apakah Indonesia berisiko krisis? Halo Sobat Sip, tahun 2026 ekonomi Indonesia berada pada fase persimpangan atau crossroad, di mana pada awal Januari 2026 terlihat masih cukup kuat. Dan bahkan saat itu IHSG menyentuh all time high di level 9.134, bahkan sempat menyentuh level 9.174. Dan rupiah saat itu masih di kisaran 16.750. Tetapi di akhir Januari 2026 sampai video ini dibuat pada tanggal 17 Maret 2026, IHSG melemah cukup tajam di level 7.022. Bahkan sempat menyentuh level 6.917 atau terdepresiasi 2.112 poin atau 23,12% dalam 2 bulan. Bahkan kalau dilihat dari titik tertinggi dan titik terendah, penurunannya mencapai 2.257 poin atau 24,7%. Penurunan IHSG ini diiringi dengan capital outflow yang cukup besar, yang membuat rupiah sempat melemah di atas 17.000 sebelum berkali-kali diintervensi Bank Indonesia yang berusaha keras untuk menjaga rupiah di bawah level psikologis 17.000 per US dollar. Perlu Sobat Sip ketahui, indeks saham merupakan indikator ekonomi utama yang mencerminkan ekspektasi pertumbuhan ekonomi masa depan sebuah negara atau disebut leading indicator, dan biasanya indeks saham bergerak 6 bulan sebelum kondisi real terjadi. Penurunan IHSG ini terjadi karena ada 3 berita negatif yang datang bertubi-tubi. Mulai dari yang pertama, pengumuman MSCI tentang kemungkinan penurunan status Indonesia dari emerging market menjadi frontier market. Yang kedua, downgrade outlook dari lembaga pemeringkat utang Fitch dan Moody's serta peringatan keras dari S&P Global Rating. Dan yang ketiga, perang Timur Tengah antara Amerika Israel melawan Iran yang membuat naiknya harga minyak dunia bahkan sempat menyentuh 120 US dollar per barrel. Hal ini membuat Indonesia menghadapi resiko besar dalam waktu dekat. Dan jika pemerintah tidak bisa mengantisipasi berbagai sentimen negatif ini dengan kebijakan yang tepat, maka ada kemungkinan Indonesia dalam bahaya. Untuk memahami proyeksi ekonomi Indonesia ke depan, kita harus melihat 3 hal besar secara bersamaan. Yang pertama, kondisi makroekonomi. Yang kedua, kondisi eksternal, termasuk perang, harga energi, dan arus modal global. Dan yang ketiga, kebijakan domestik daripada pemerintah Indonesia dan struktur ekonomi Indonesia. Nah, di video ini saya akan menjelaskan berbagai skenario ekonomi yang mungkin akan terjadi di Indonesia ke depan. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kondisi makroekonomi Indonesia yang saat ini terlihat masih relatif stabil. Beberapa indikator utama menunjukkan inflasi masih sekitar 2-3%, pertumbuhan kredit antara 8-12%, cadangan devisa relatif kuat, dan pertumbuhan ekonomi sekitar 5%. Namun, masalah utama sekarang bukan pada pertumbuhan ekonomi, melainkan pada stabilitas fiskal dan kepercayaan pasar. Investor
baik domestik maupun global, mulai khawatir terhadap ekonomi Indonesia karena resiko defisit APBN yang melebar, kebijakan pemerintah yang dirasa kurang tepat, dan tekanan geopolitik global. Bahkan lembaga pemeringkat efek seperti Fitch Ratings dan Moody's menurunkan outlook kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif karena meningkatnya ketidakpastian pada kebijakan fiskal. Dan ini merupakan sinyal penting yang membuat banyak investor global keluar dari bursa efek Indonesia dan membuat terjadinya capital outflow serta pelemahan rupiah. Yang kedua, kondisi eksternal, di mana saat ini terjadi perang di Timur Tengah, harga energi melonjak, dan juga arus modal global. Di mana konflik Amerika Serikat dan Israel melawan Iran yang saat ini sedang terjadi sebenarnya bukanlah konflik yang muncul tiba-tiba. Ini merupakan puncak dari ketegangan geopolitik puluhan tahun di Timur Tengah yang berkaitan dengan ideologi, keamanan regional, nuklir, dan pengaruh geopolitik. Konflik ini berawal dari perubahan politik besar di Iran pada revolusi Iran 1979. Dan setelah revolusi tersebut, Iran berubah menjadi republik Islam yang anti Barat dan anti Israel. Iran menyebut Israel sebagai musuh utama di Timur Tengah. Dan sejak saat itu Iran mulai mendukung kelompok militan yang memusuhi Israel seperti Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Palestina. Israel memandang tindakan ini sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Dan akibatnya selama puluhan tahun kedua negara terlibat dalam proxy war atau perang yang tidak langsung melalui konflik di Lebanon dan konflik di Gaza, serta operasi intelijen dan sabotase serta serangan cyber. Konflik semakin serius pada saat Iran membuat program nuklir. Iran mengatakan program nuklirnya untuk energi sipil. Tetapi Amerika Serikat dan Israel khawatir kalau Iran membuat senjata nuklir. Karena jika Iran memiliki nuklir, keseimbangan kekuatan di Timur Tengah bisa berubah drastis. Maka dari itu, Israel dan AS menilai jika Iran memiliki senjata nuklir merupakan sebuah ancaman global. Sebenarnya terjadi negosiasi nuklir antara Iran dan Amerika yang berlangsung bertahun-tahun, tetapi seringkali gagal. Nah, konflik semakin memanas setelah terjadi perang Gaza pada tahun 2023. Iran saat itu mendukung kelompok militan yang menyerang Israel, di mana saat itu kelompok pro-Iran menyerang target Amerika Serikat dan Israel di Irak dan Suriah. Dan sejak saat itu terjadi, serangan drone, serangan roket, serangan milisi membuat ketegangan makin tinggi di Timur Tengah. Dan pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025, pesawat pengebom siluman B-2 Amerika Serikat meluncurkan serangan udara terhadap fasilitas nuklir utama Iran, termasuk situs Fordo, Natanz, dan Esfahan. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan serangan tersebut dari Gedung Putih dan menyatakan bahwa muatan penuh bom telah dijatuhkan pada target yang dipilih. Tindakan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan dan konflik antara Iran dan Israel. Serangan ini dilaporkan melumpuhkan sebagian program nuklir Iran dan memicu ancaman balasan dari Teheran terhadap pangkalan-pangkalan Amerika di Timur Tengah. Dan puncaknya terjadi pada tanggal 28 Februari 2026, di mana Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer besar ke Iran. Operasi ini menargetkan fasilitas nuklir, pangkalan militer Iran, dan sistem pertahanan udara serta pimpinan militer Iran. Serangan tersebut sangat dahsyat dan saat itu hampir 900 serangan udara dalam 12 jam pertama. Dan pada serangan awal itu, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei beserta beberapa pejabat militer Iran dan anggota keluarga daripada Ayatollah Ali Khamenei yang tewas dan membuat konflik langsung berubah menjadi perang terbuka. Iran langsung membalas serangan dengan ratusan drone dan rudal balistik ke Israel dan pangkalan militer Amerika di Timur Tengah meliputi Bahrain, Qatar, Kuwait, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Konflik juga meluas ke Lebanon karena kelompok Hizbullah ikut terlibat dalam peperangan tersebut. Di samping itu, Iran sadar kalau dalam kekuatan militer konvensional mereka kalah dibandingkan Amerika Serikat dan Israel. Maka dari itu,
Iran menggunakan strategi yang lain, yaitu dengan menutup Selat Hormuz yang dampaknya mengganggu pengiriman minyak dunia dan menyerang infrastruktur energi. Perlu diketahui, Selat Hormuz merupakan jalur laut perdagangan dunia di mana sekitar 20% minyak dunia melewati Selat Hormuz. Hal ini mengakibatkan harga minyak langsung melonjak dan pasar global terguncang. Perang ini membuat harga minyak dunia naik tajam, bahkan sempat menyentuh 120 US dollar per barrel karena jalur perdagangan energi dunia terganggu. Dan hal ini membuat pasar saham dunia langsung jatuh karena kepanikan investor. Yang ketiga, resiko utama Indonesia saat ini yaitu defisit APBN yang bisa melewati 3%. Selama lebih dari 20 tahun, Indonesia memiliki aturan penting. Defisit APBN maksimal 3% dari GDP. Aturan ini dibuat setelah terjadinya krisis moneter tahun 1998 untuk menjaga disiplin fiskal Indonesia agar tidak terjadi krisis seperti tahun 98. Namun dengan adanya tekanan harga minyak dunia yang naik karena perang Timur Tengah, bagi Indonesia yang saat ini merupakan importer energi, kenaikan harga minyak global akan meningkatkan subsidi BBM karena impor minyak yang menyebabkan tekanan di APBN. Hal ini membuat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto mengusulkan penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu untuk mengantisipasi terjadinya skenario buruk imbas perang di kawasan Timur Tengah yang membuka peluang defisit APBN terhadap GDP dapat melampaui angka 3%. Karena dipandang oleh Pak Erlangga, defisit 3% itu sulit dipertahankan kecuali memotong belanja dan memotong pertumbuhan ekonomi, sehingga ada kemungkinan defisit APBN diskenariokan akan melebar di atas 3%, bahkan 4%. Dalam rapat yang sama, Bapak Erlangga memaparkan ada 3 skenario imbas perang terhadap keuangan negara. Jika perang antara Iran versus Israel dan Amerika Serikat berlarut-larut hingga 10 bulan. Yaitu skenario pertama, yaitu skenario dengan resiko terendah. Jika harga minyak mentah acuan Indonesia di dunia, yakni ICP, bergerak ke level 86 US dollar per barrel dari asumsi di APBN yang sebesar 70 US dollar per barrel dan kurs bergerak ke level 17.000 per dolar Amerika Serikat dari asumsi 16.500 dan pertumbuhan ekonomi 5,4% dan yield SBN 6,8%. Maka defisitnya diprediksi akan ada di level 3,18%. Skenario kedua dengan resiko moderat. Jika harga ICP bergerak ke level 97 US dollar per barrel dengan asumsi kurs 17.300, pertumbuhan ekonomi 5,2% dan SBN naik ke level 7,2% yieldnya, maka defisit APBN akan membengkak ke level 3,53%. Untuk skenario ketiga dengan resiko terburuk, yaitu jika harga ICP ke level 115 US dollar per barrel dengan kurs 17.500, growth 5,2% dan yield SBN 7,2%, maka tekanan defisitnya bisa mencapai 4,06% dari GDP. Nah, faktor-faktor utama yang mempengaruhi kenaikan defisit APBN yaitu yang pertama kenaikan harga minyak, di mana setiap kenaikan harga minyak 1 US dollar per barrel bisa menambah defisit sekitar 6-7 triliun per tahun. Belanja sosial yang besar seperti makan bergizi gratis atau MBG. Dan yang ketiga, penurunan penerimaan negara karena penurunan penerimaan pajak. Apa yang terjadi jika defisit APBN melewati 3%? Nah, apa skenario yang mungkin terjadi jika defisit APBN melewati 3%? Dampaknya yaitu yang pertama, utang negara bisa meningkat. Di mana defisit yang lebih besar berarti pemerintah harus menerbitkan lebih banyak obligasi untuk menambah utang negara. Hal ini membuat beban pembayaran bunga akan meningkat. Yang kedua, kepercayaan investor akan menurun karena batas defisit 3% selama ini menjadi jangkar kepercayaan pasar terhadap stabilitas fiskal Indonesia. Dan jika aturan ini dilanggar,
pasar bisa menilai disiplin fiskal melemah dan bisa memicu terjadinya capital outflow. Yang ketiga, rating kredit dari lembaga pemeringkat efek seperti Fitch, Moody's, dan S&P beresiko akan turun. Bukan hanya outlook-nya, tapi peringkat efeknya bisa turun. Dan kalau itu terjadi, akan berakibat yang pertama, biaya pinjaman negara akan semakin meningkat. Yang kedua, investor asing bisa keluar dari pasar yang membuat rupiah semakin melemah dan dikhawatirkan bisa tembus di atas 20.000 per US dollar. Hal ini terjadi karena saat investor global menghindari resiko, mereka biasanya akan membeli instrumen saving haven seperti US dollar dan emas, serta keluar dari pasar emerging market seperti Indonesia. Dan hal ini akan membuat pasar saham volatile dan cenderung turun, serta membuat rupiah makin tertekan. Sementara itu, Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudi Sadewa membuka peluang menaikkan harga bahan bakar minyak jika harga minyak dunia melonjak terlalu tinggi dan membebani APBN. Pak Purbaya menjelaskan dari hasil perhitungan saat ini, tekanan harga minyak yang berpotensi membuat defisit APBN melebar adalah senilai 92 US dollar per barrel dari harga normal yang diperhitungkan dalam APBN sekitar 60-70 US dollar per barrel. Kita udah exercise sampai kalau harga minyak naik ke 92 dolar per barrel, apa dampaknya ke defisit. Kalau nggak diapain, defisit kita naik ke 3,6% kalau nggak salah dari PDB. Itu kalau kita nggak ngapa-ngapain. Tapi kan biasanya kita bisa melakukan langkah-langkah penyesuaian sehingga kita bisa menjaga tetap di bawah 3%. Kita dulu pernah melewati keadaan di mana harga minyak sampai 150 dolar per barrel. Jatuh nggak ekonominya? Agak melambat, tapi nggak jatuh. Jadi kita punya pengalaman mengatasi hal itu. Kalau emang anggarannya nggak kuat sekali, nggak ada jalan lain ya kita share dengan masyarakat sebagian. Artinya ada kenaikan BBM. Kalau memang harganya tinggi sekali dan anggarannya udah nggak tahan lagi. Dari ucapan Pak Purbaya ini, kita bisa menyimpulkan kalau anggaran tidak kuat, maka kenaikan minyak akan di-share ke masyarakat sebagian. Artinya ada kemungkinan BBM akan naik setelah Lebaran. Nah, sebelum Pak Purbaya menaikkan harga BBM, sebaiknya pemerintah mempertimbangkan baik-baik dampaknya. Karena jika BBM naik, bisa memicu terjadinya inflasi, bahkan kalau terlalu tinggi, bisa terjadi hiperinflasi. Karena saat BBM dinaikkan, biasanya akan diikuti oleh kenaikan harga kebutuhan pokok yang lain. Dan itu terjadi yang namanya domino efek. Padahal saat ini daya beli masyarakat sedang turun. Bahkan kelas menengah saat ini banyak yang turun kelas. Bahkan banyak rakyat yang saat ini sudah makan tabungan, bahkan ngambil utang untuk keperluan lebaran bahkan. Sehingga cost push inflation yang disebabkan oleh kenaikan BBM bisa semakin memperberat kehidupan masyarakat dan bisa membuat pertumbuhan ekonomi akan turun. Nah, sebenarnya ada opsi lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah agar tidak menambah defisit APBN atau menaikkan harga BBM, yaitu dengan mengurangi belanja negara seperti makan bergizi gratis atau MBG yang mempunyai anggaran belanja di tahun 2026 cukup besar yang mencapai 335 triliun rupiah sambil berharap perang segera selesai dan harga minyak terkendali. Tetapi masalahnya kemungkinan itu kecil terjadi karena Bapak Erlangga menyatakan bahwa ada kemungkinan anggaran MBG dan Koperasi Merah Putih tidak diturunkan. Jadi sebenarnya kalau memang harus penghematan anggaran, pemangkasan anggaran itu di pos-pos mana aja. Lalu sebenarnya anggaran yang paling gede itu BG dan Koperasi Desa Merah Putih itu mungkin nggak sih Pak difokuskan? Program unggulan tidak ada yang tidak ada yang dirubah. Semua tetap berjalan karena itu investasi jangka panjang. Anggaran program unggulan tidak dipotong. Nah,
Kenapa saat ini pasar global mulai waspada terhadap Indonesia? Ada beberapa alasan utama mengapa investor global mulai lebih berhati-hati. Yang pertama, belanja pemerintah meningkat cepat. Pengeluaran negara meningkat cukup besar dalam APBN 2026 yang mencapai sekitar 3.842 triliun rupiah. Di mana sebagian besar digunakan untuk program sosial besar seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Di samping itu, digunakan juga untuk peningkatan belanja pertahanan serta program industrialisasi seperti hilirisasi mineral dan SDA serta 77 proyek strategis nasional. Nah, saat ini banyak investor yang bertanya, apakah belanja ini bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup untuk menutup defisit? Yang kedua, ketidakpastian kebijakan ekonomi. Investor global sangat sensitif terhadap policy credibility. Jika kebijakan ekonomi berubah terlalu cepat atau tidak konsisten, investor akan lebih berhati-hati. Beberapa lembaga pemeringkat efek bahkan sudah memberikan outlook negatif terhadap Indonesia karena resiko kebijakan fiskal dan tata kelola. Yang ketiga, resiko capital outflow. Jika investor global kehilangan kepercayaan, maka akan terjadi capital outflow karena dana asing keluar. Hal ini membuat rupiah melemah dan pasar saham akan turun. Ini merupakan mekanisme yang sering terjadi pada negara emerging market. Nah, sekarang mari kita lihat 3 skenario ekonomi Indonesia ke depan. Skenario pertama adalah soft landing. Ini merupakan skenario yang paling diharapkan dan skenario yang terbaik. Ciri-cirinya, yang pertama, konflik Timur Tengah tidak memburuk. Yang kedua, harga minyak stabil di 60-80 US dollar per barrel. Yang ketiga, defisit APBN tetap di bawah 3% dan pertumbuhan ekonomi sekitar 5%. Jika skenario ini terjadi, maka rupiah akan stabil di kisaran 16.350 sampai 16.750. IHSG akan rebound di kisaran level 8.000 sampai 9.000 dan pertumbuhan ekonomi akan tetap tumbuh di atas 5%. Skenario kedua, tekanan ekonomi moderat. Ini merupakan skenario yang sekarang mulai terlihat. Ciri-cirinya, perang Timur Tengah tidak kunjung selesai. Yang kedua, harga minyak tinggi di kisaran 80 sampai 100 US dollar per barrel. Yang ketiga, defisit APBN mungkin akan di atas 3%. Rupiah melemah mendekati 17.000 karena diintervensi sama Bank Indonesia dan IHSG volatile. Dalam kondisi seperti ini, tekanan fiskal ekonomi semakin meningkat. Dan biasanya dalam kondisi seperti ini, pemerintah akan melakukan penghematan anggaran, pengurangan subsidi, dan diharapkan mendapatkan kenaikan dari pajak. Tapi permasalahannya saat ini kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan banyak pengusaha yang saat ini mengalami kesulitan. Dan skenario yang ketiga, yaitu skenario terburuk, yaitu terjadi krisis fiskal. Skenario ini kita harapkan kecil kemungkinannya, tetapi perlu kita waspadai. Ciri-cirinya, perang Timur Tengah terus berlarut-larut, bisa 3 bulan, 5 bulan, bahkan 10 bulan. Di mana saat itu mungkin crude oil di atas 120 US dollar per barrel. Hal ini membuat defisit APBN Indonesia ada di atas 3% bahkan 4%. Dan bisa terjadi capital outflow yang besar yang membuat rupiah melemah tajam di atas 20.000 per US dollar. Dan jika hal ini terjadi, maka biaya utang negara akan naik, inflasi akan meningkat, dan pasar saham bisa jatuh lebih dalam. IHSG bisa mencapai level 5.800 sampai 6.000 atau turun 35,7% dari titik tertinggi atau mendekati minus 37% seperti saat terjadi krisis COVID-19 tahun 2020. Nah, sekarang kita akan kupas lebih dalam dari sudut pandang investor jika defisit APBN benar-benar menembus 3% bahkan 4% dari GDP. Dan mungkin akan terjadi reaksi pasar seperti skenario di bawah ini.
Skenario yang pertama, koreksi moderat, di mana jika defisit naik tetapi ekonomi tetap stabil, rupiah melemah moderate 17.000 sampai 18.000, IHSG turun di kisaran level 6.700 sampai 7.000, di mana kondisi ini mungkin akan terjadi jika pasar percaya bahwa defisit hanya sementara. Skenario kedua, terjadi tekanan pasar, di mana jika defisit naik dan investor mulai khawatir, rupiah bisa melemah lebih tajam di kisaran 18.000 sampai 20.000 per US dollar. IHSG turun di kisaran level 6.500 sampai 6.700 dan yield obligasi akan naik. Ini biasanya akan disertai dengan capital outflow yang cukup besar dan kenaikan suku bunga domestik. Dan skenario ketiga adalah skenario terburuk, yaitu terjadi krisis kepercayaan. Di mana saat itu defisit APBN yang besar disertai dengan ketidakpastian kebijakan. Dan hal ini membuat rating kredit bisa diturunkan, terjadi capital outflow yang besar, IHSG turun lebih dari 35% di kisaran level 5.800 sampai 6.200 dan nilai tukar rupiah mencapai di atas 20.000 per US dollar. Namun skenario ini kemungkinan terjadi jika banyak faktor negatif terjadi secara bersamaan. Nah, kalau kondisi ini terjadi, apakah Indonesia berisiko krisis? Memang saat ini cadangan devisa kita cukup besar dibandingkan tahun 1998. Sistem perbankan kita juga cukup kuat dibandingkan 1998. Utang pemerintah secara debt to GDP ratio 40% terlihat relatif rendah. Tetapi sebenarnya secara debt to service ratio atau rasio layanan utang Indonesia menunjukkan tren peningkatan dengan estimasi menembus 42% pada awal 2026 atau naik sekitar 38,2% pada 2024 dan 34,4% pada 2022. Angka ini melampaui batas aman ideal yang biasanya berada di bawah 25% sampai 30%, yang menandakan beban pembayaran bunga dan pokok utang luar negeri baik sektor swasta maupun publik semakin ketat terhadap penerimaan ekspor dan pendapatan negara. Di samping itu, ada satu hal yang menjadi perhatian analis global. Indonesia sekarang sedang berada di fase policy transition, di mana arah kebijakan ekonomi sedang berubah. Dalam fase seperti ini, pasar biasanya menjadi lebih sensitif. Sehingga ada 3 risiko besar yang harus diperhatikan pemerintah. Yang pertama, disiplin fiskal, yaitu defisit APBN, harus dipertimbangkan matang-matang. Yang kedua, harga energi global yang harus diamati dengan baik. Dan yang terutama yang ketiga, kepercayaan investor internasional terhadap Indonesia. Jika ketiga faktor ini stabil dan bisa diantisipasi dengan baik oleh pemerintah, Indonesia masih memiliki peluang menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2045. Namun, jika ketiga faktor ini terganggu secara bersamaan dan terjadi tekanan terhadap APBN, rupiah, dan pasar saham, maka resiko bisa meningkat dengan cepat. Nah, kalau kondisi ini terjadi, apakah ekonomi Indonesia benar-benar dalam bahaya? Saat ini sebenarnya masih ada beberapa faktor yang menjadi penyangga ekonomi Indonesia. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi masih stabil, walaupun saat ini banyak ekonom yang meragukan. Yang kedua, utang pemerintah relatif moderat. Dan yang ketiga, sektor perbankan masih sehat. Namun ada satu hal yang perlu dipahami, ekonomi Indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti harga komoditas, arus modal global, dan geopolitik dunia. Jika faktor-faktor ini memburuk bersamaan, akan membuat tekanan ekonomi bisa meningkat cepat dan resikonya menjadi semakin berlipat. Karena dunia saat ini sedang mengalami beberapa perubahan besar, di mana konflik geopolitik yang meningkat akibat berbagai macam kebijakan daripada Trump, kemudian kenaikan harga energi global karena terjadinya perang di Timur Tengah, dan terjadinya persaingan kekuatan ekonomi dunia
yang makin tajam. Nah, saat ini Indonesia ada di tengah pusaran arus ini. Dan jika kebijakan fiskal tetap disiplin dan reformasi ekonomi berjalan baik, ada harapan Indonesia masih memiliki peluang besar untuk tetap bertumbuh dan mempunyai potensi untuk tetap bisa mencapai Indonesia Emas tahun 2045 dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi global. Namun, jika disiplin fiskal melemah dan tekanan global meningkat, maka resiko ekonomi kita juga bisa meningkat. Dan Indonesia bisa dalam bahaya. Nah, kabar baiknya ada hal menarik yang perlu Sobat SI pahami. Dalam sejarah pasar saham dunia, konflik geopolitik seringkali menimbulkan penurunan pasar tajam dalam jangka pendek, tetapi tidak selalu menyebabkan krisis ekonomi yang besar. Contohnya perang Irak, perang Rusia dan Ukraina tahun 2021-2022, dan berbagai ketegangan di Timur Tengah sebelumnya. Pasar biasanya memang jatuh tajam karena ketidakpastian, namun ketika situasi mulai stabil, pasar perlahan akan pulih kembali. Nah, video ini dibuat untuk keperluan edukasi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham. Jika Anda membeli atau menjual saham karena melihat video ini, segala keuntungan ataupun kerugian merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Disclaimer on. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di Puncak Kemakmuran.